Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu framework dari PHP, yakni CodeIgniter. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai pendahuluan CodeIgniter, pertama kita akan membahas mengenai framework ya. Jadi teman-teman mungkin sudah cukup familiar dengan framework, karena di video-video atau seri-seri sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah menggunakan salah satu framework dari CSS, yakni Bootstrap. Nah, framework ini saya ambil pengertian dari Wikipedia. Framework adalah abstraksi perangkat lunak yang menyediakan berbagai macam fungsi yang digunakan untuk membuat suatu perangkat lunak. Jadi abstraksi ini nanti dia akan menyembunyikan kerumitan saat pembuatan perangkat lunak. Jadi si framework ini dia akan menyediakan berbagai macam fungsi untuk memudahkan para developer untuk membuat suatu aplikasi atau perangkat lunak ya. Nah, lalu kenapa sih kita menggunakan framework? Nah ya, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah memudahkan pembuatan aplikasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertiannya, jadi framework ini memberikan beberapa fungsi-fungsi yang memudahkan kita untuk membuat aplikasi. Jadi daripada teman-teman mengoding dari nol, teman-teman bisa menggunakan framework supaya nantinya pembuatan aplikasi dapat memakan waktu yang lebih singkat. Namun teman-teman harus paham dulu bagaimana penggunaan secara dasarnya dulu. Misalkan kita nanti akan menggunakan CodeIgniter, jadi teman-teman harus memahami dulu bagaimana menggunakan PHP dasar untuk membuat suatu aplikasi, terutama aplikasi web ya, karena kita menggunakan PHP. Nah, kenapa seperti itu? Karena nantinya kita akan lebih mudah untuk memahami dan memodifikasi apa yang ada di frameworknya. Nah, selanjutnya reusable. Nah, reusable ini dia fungsi-fungsi yang ada di framework ini dia akan bisa digunakan berkali-kali, sehingga dia akan membuat kita tidak perlu membuat banyak fungsi seperti itu. Dan selanjutnya, menggunakan framework maka program kita akan menjadi terstruktur dan lebih rapi. Nah, tapi kekurangannya adalah kita nanti harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh si pembuat frameworknya. Nah, selanjutnya masih berhubungan dengan terstruktur, framework ini kebanyakan menggunakan konsep MVC ya, atau model view controller, di mana dia nanti memisahkan antara model atau data, lalu view tampilan yang diberikan ke user, lalu controller yakni sesuatu yang mengatur antara model dan view-nya. Nah, selain itu dengan menggunakan framework kita tidak perlu lagi membuat security atau keamanan dari aplikasi kita, karena biasanya framework telah menyediakan security yang digunakan untuk aplikasi kita. Nah, tapi kalau teman-teman sudah belajar tentang security, maka teman-teman bisa menambahkan keamanan-keamanan yang teman-teman inginkan untuk aplikasi teman-teman. Nah, selanjutnya karena menggunakan MVC, maka framework tentunya akan memudahkan kita untuk melakukan teamwork atau kerjasama tim. Jadi kalau kita ingin membuat suatu aplikasi, kita akan dimudahkan kalau kita menggunakan framework. Nah, selanjutnya ada banyak jenis-jenis framework itu ya. Terutama di tiap-tiap bahasa biasanya memiliki frameworknya sendiri. Nah, yang pertama ada PHP, frameworknya ada CodeIgniter, lalu Laravel, Cake PHP, dan selanjutnya ada Python dengan frameworknya Django, Flash, dan JerryPy. Lalu Java ada Blade, Grails, Play, dan CSS ya seperti yang kita tahu frameworknya ada Bootstrap yang sudah kita pelajari kemarin, lalu Foundation, lalu Bulma, dan JavaScript frameworknya ada Angular, React, lalu Vue.js. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian CodeIgniter. Jadi CodeIgniter ini adalah suatu framework PHP yang memiliki footprint yang sangat kecil yang digunakan untuk memudahkan pembuatan aplikasi berbasis web. Nah, karena CodeIgniter ini merupakan framework dari PHP, maka dia membuat aplikasi yang berbasis web. Dan tentu saja
aplikasi yang kita buat akan lebih lengkap karena framework telah menyediakan fungsi-fungsi yang melengkapi aplikasi web kita. Nah, selanjutnya framework CodeIgniter ini dia memiliki ukuran yang sangat kecil seperti itu, jadi tidak memberatkan. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa kekurangan dari kita menggunakan framework ini ya. Tidak terbatas pada CodeIgniter saja, yakni prosesnya akan menjadi sedikit lebih berat, proses untuk pembuatan penjalanan aplikasinya. Nah, jadi kembali lagi teman-teman harus benar-benar paham dulu bagaimana cara menggunakan dasarnya. Jika teman-teman merasa programnya tidak terlalu kompleks atau mudah, teman-teman tidak perlu menggunakan framework sehingga prosesnya akan menjadi lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa aja yang kita butuhkan untuk mengikuti seri ini? Yang pertama, kita nanti jelas akan menginstal CodeIgniter-nya. Lalu untuk text editornya kita akan menggunakan Visual Code Studio, karena di dalamnya nanti kita akan menambahkan beberapa komponen, lalu ada beberapa snippet, lalu kita membutuhkan Composer, lalu kita membutuhkan Git Bash, dan yang terakhir kita membutuhkan PHP. Nah, PHP ini teman-teman bisa menggunakan XAMPP yang sudah teman-teman install sebelumnya saat mempelajari mengenai PHP dasar atau PHP OOP ya. Nah, sekian teman-teman video pendahuluan kali ini mengenai CodeIgniter. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.